Ini bisa lah 50% kita menang gitu atau 50-50 chance-nya. Kalau best of 4 bisa jadi 70-30 lawannya kayak lebih fokus lagi buat draft-draft yang memang strong power gitu, strong laning buat 1v1 dan ya. Let's go, cowoknya ternyata di ban ya. Hayabusa, Sanjo. Yang kita tahu malah memang agak cukup mengkhawatirkan kalau misalnya di tangan dari Chibi dan menyeramkan salah satu player assassin. Tapi ternyata Chibi dengan respect terhadap Hayabusa, mereka merespon dengan Fanny-nya. Iya. Dan di last bandnya tadi Bruno nih ya selalu ada. Apakah sekarang Bruno bakal di ban dulu? Atau bisa diperebutkan saja nih buat Brunonya nih ya. Dan yang kedua Warlord, kemarin mid laner fighter, sekarang mau kembali ke mage kah buat Warlord? Karena Famos nih, kayak memang mereka punya unique draft, tapi terkadang unique draft yang mereka bawakan itu nggak berjalan dengan mungkin apa yang mereka pikirkan atau apa yang kita pikirkan gitu dengan draft mereka. Jadi, dan kalau misalnya kita ngomongin draft mereka ini Om, sekarang saran gue tetap ban Bruno sih Om. Tidak. Hai Los, ada Bruno sekarang. Di first pick ya Brunonya. Apakah mahal buat Mayhem Evolve? Atau mereka bisa melawan Bruno dengan Yi Sun-shin? Wih, kelas Yi Sun-shin ya. Yes, Sunset. Ada Suyo. Gue sih lebih Bruno ya. Bruno ya tetap ya? Iya. Tadi game 1 Suyo ya? Match 1 kita. Ya, karena memang kalau kita lihat kali ini kondisi ke arah Bruno sangat mahal untuk beberapa game terakhir yang telah membuktikan kalau tim yang menang aja. Bruno. Se-respect ini tim yang 1-0 ya. Tim yang 1-0 aja sangat respect dengan prioritas pick terhadap seorang Bruno. Jadi apalagi tim yang 0-1 yang mereka akan berbeda nih kasusnya kalau mereka lepaskan Bruno. Tapi among the plane, out of nowhere dan Nets harusnya tersenyum bebas. Wah, ini ada Matilda Bruno. Iya. Wow, ini kayaknya Bruno dulu nggak sih? Ini harusnya Nets tersenyum lebar ketika dia mendapatkan Brunonya. Oke. Dan ini adalah informasi dari fun fact. Son adalah satu-satunya player yang bermain dalam 14 season MPL Malaysia. Ini udah sepuh. Ini. Sepuh. Dan bentar. 14 itu 7 tahun. Yang tersisa siapa ya bentar ya? Kalau di MPL Indonesia ya? Habis gak sih? Habis ya? Habis lah. What? Masih main kan ada absennya, dia dapat absen. Ada absen ya. Tidak pernah absen ya. Joy dan juga Bruno langsung di secure 2 damage. Jadi udah punya physical damage punya. Cek. Jungle-nya punya Joy. Dive in bisa? Bisa dive in juga sekarang. Ya butuh power untuk menghentikan sih. Alpha Matilda. Kalau mau diambil kah Alpha Matilda? Tapi mereka butuh juga sesuatu untuk melompat ke belakang. Assassin. Ini sih kemungkinan ya Yi Sun-shin lagi akan keluar ya buat Mayhem Evolve. Mereka bisa bawakan sekarang buat Yi Sun-shin-nya. Kalau buat Bruno-nya ya ada beberapa lah. Granger, Gold Lane, main jauh. Oke, Hilda. 1. Tidak di-ban tadi buat Hildanya. Hildanya nggak bisa di-ban karena nggak dapat slot di sana. Habis ya. Habis, dan kali ini kita menyaksikan para pasukan dari tim Famos. Mereka juga harus mengantisipasi pergerakan dari Suyo terhadap Retribution. Ya, nggak ada Yi Sun-shin berarti, kecuali kalau Suyo mau ditaruh di EXP lane ya. Tapi Hilda pun bisa dimainkan buat EXP lane. Jadi masih cukup flex lah buat Hildanya sekarang. Roamer, EXP. Dan sabar dulu, mid laner kah? Yang akan diambil oleh Famos dulu, buka midnya. Atau mereka bisa buka ke EXP-nya juga is okay. Gatot Kaca biasanya ada di tangannya Zone sekarang. Ini wise choice. Kenapa gue bilang wise choice? Pertama, kondisinya udah ada if terbuka di awal banget. Ini tuh udah ngebuka harus gimana backline-nya dimakan. Dan itu kita lihat udah langsung direspon dengan Gatot Kaca. Respect sekali Om Wawa. Oke. Gatot ya memang langsung ini ya, Avatar Guardian aja nih. Ada di samping if-nya nanti. Biar bisa kepegang juga dan bahkan cukup tanky buat Gatot Kaca untuk bisa menggangin antara Suya bahkan untuk Hildanya juga dengan Unbreakable yang bakal dimiliki. Dan ini band-bandingnya langsung ke Gold Lane dulu. Beatrix ada, Bruno ada kalau mau. Bruno lah, Granger ada. Dan kalau misalnya kita lihat ternyata Harit. Gold ya. Harit di band juga mengerikan sih. Tapi balik lagi Om, kali ini kalau yang aku lihat, yang penting jangan sampai Hildanya ini offside sih Om. Karena dalam kondisi saat ini masih belum kelihatan
mid lane-nya apa nanti. Mid Oke. lane-nya yang bisa menghentikan Hilda atau enggak. Oke. Kalau udah ada mid lane yang bisa menghentikan Hilda, ada baiknya jangan terlalu barbar sih. Mungkin contohnya Vexana ini ya. Vexana yang masih lepas juga nih, belum di-ban. Bisa jadi jawaban untuk Hilda ataupun buat Suyo nih yang lagi melompat ke depan juga nanti. Atau tetapkan dengan dua fighter, mungkin dua fighter mid buat Famos yang kayaknya kemarin nggak jalan, harusnya hari ini juga agak sedikit berbeda buat Famos. Betul. Di last bandnya ada Beatrix. Beatrix. Mungkin kalau misalnya ke Beatrix ini kayaknya aku nggak tahu ya. Atau mungkin bisa tutup ke arah roamernya. Hildanya bisa di XP loh. To me, Wow. fun is all that matters. One. Mereka nggak mau ada one di sana. One ya. Walaupun di game sebelumnya ini one-nya itu tidak terlalu maksimal loh. Dan Cecilian. Ya, setelah melihat perform Cecil di match yang kedua dan juga Cecilian adalah salah satu power nih buat Warlord ya. Kayak dia selalu bisa main aman lah di bagian belakang dengan Cecilian dan sering juga kita melihat bagaimana Warlord bisa mengangkat nih as a team juga dia nih. Buat ketika dia mendapatkan Cecilian. Pertama kali ini aku ngeliat ke arah Warlord itu dulu Om ketika dia masih di BTR. Waktu itu kalau nggak salah lagi kondisi kalah-kalah timnya, pas dia masuk itu dia berhasil membawa timnya mendapatkan kemenangan. Makanya dulu aku sempat sebut dia itu super sub. Karena ketika dia masuk dia berhasil mendapatkan membawa kemenangan untuk timnya. Tapi kali ini dia udah menjadi pemain utama dan menuju ke arah sosok seorang Pophius mengantisipasi Beatrix nantinya. Kayaknya Vengeance boleh deh Om. Badan lagi ya tapi ya. Vengeance. Ini udah dua badan loh Pophius aja. Flare that's gonna light up your team. Tebal semuanya dan ya Beatrix plus kita melihat adanya Tigreal juga. Dan di last picknya nih hero buat Warlord ya. Kalau ngeliat susunannya Warlord juga kuat dengan Lilia kan? Lilia kah? Atau terlalu berisiko kah buat Lilia? Main dengan jarak cukup jauh juga, Parsha ada kalau burst nih buat Beatrixnya. Tapi kalau misalnya Karamid, Lilia, aku lebih suka tergantung nih Om. Om mau butuh apa? Utility atau apa? Faramis juga bagus. Ya, aku sempat mikir Faramis, makanya. Faramis juga boleh. Tapi ternyata kalau ngomongin ke arah... Oh, Nah ya kan, Famos nih. Mid coy. Ya nggak sih? Warlord Gatot Kaca. Hah? Ya bentar. Really? Apa saya salah lihat tadi ya? Oke, itu belum mungkin ya. Belum ini kali ya. Bentar, Dan ini gimana dia. nih berarti nih? Para pendukung dari Malaysia penuh semuanya langsung di sana menonton langsung Swiss Round dengan jadi pick Hellcard Hellcard? menjadi last pick yang benar-benar nggak diduga-duga bahkan sama kita sekalipun Om Abah. Oh iya, Hellcardnya di mana nih? Roamer? Jungler? Roamer Hellcard kali dia Om Abah. Ya Warlord Gatot Kaca. Warlord Gatot Kaca, jadi betul sekali Om Abah tidak terdeteksi kali ini. Warlord hubungan kenapa? Dan mereka mengandalkan EXP dan juga mid lane-nya dengan Magical dan Roamer ke arah Hellcard. Mampukah Unique Pick yang dimainkan oleh Famos berhasil mendapatkan kemenangan atau bahkan sebaliknya? Mari kita saksikan langsung di Lane of Down. Kenapa bawa pegang kepala? Apalagi ini aja lagi berusaha buat mencerna ya. Tapi ya dari Famos mereka punya Hellcard, mereka punya Gatot Kaca, mereka bisa main ofensif sebenarnya sekarang ya. Jadi Gatot Kacanya fungsinya hanya akan membuat menjadi badan, sedangkan untuk damage dealer-nya nih mereka punya dua buat early game, mereka punya Joy dan juga Hellcard-nya. Dan ya Hellcard memang ada sedikit nerf yang terakhir kita lihat. Dan cukup jarang lah kita melihat ada tim yang menggunakan Hellcard ya. Mungkin kalau di Indonesia siapa Gifam ya? Ya kan Baloy kan. Dan bahkan kalau Baloy itu sampai di ban terus gak sih Om? Ban terus udah di ban terus-terusan. Tapi menurutku ya buka Hellcard di sini kayak agak riskan ya, karena dia berhadapan dengan Tigreal. Oke, pertama itu. Yang kedua menurut aku kayaknya udah mau jadi targeting ke arah Beatrix ya sih Om. Tapi lihat target utama mereka menuju ke arah sosok seorang Eve di arah belakang sana. Dan terlalu banyak yang bisa melakukan dive in. Ini Eve dari Fansin sebenarnya agak cukup kebingungan sih. Yep. Dia ngebuka vision, ngebuka badan juga bingung dia. Nah, dia masih diincar sih, karena tugasnya nanti buat zone bakal langsung melompat ke samping dia juga. Dan lihat itu zone-nya bawa Petrify kan, jadi nggak bakal aman untuk mid laner dan juga bahkan buat gold laner-nya aku bisa bilang buat Mayhem evolve sendiri. Aurora lebih memilih untuk bermain safe aja, Retribution baru dipakai juga dan lihat, wow langsung di-ganking habis Marquinhos. Oke, Marquinhos offside yang tadi sempat kita bahas Om. Marquinhos nggak boleh offside karena aku ingat sekali permainan Marquinhos dulu dan aku masih hafal namanya karena dia terlalu offside.
maju sendiri, Ketika dia dipotong ya. Iya, maksud aku gini, calculate-nya itu harus coba mulai diperhatikan sih Marquinhos ini. Oke, dan ada 2 emblem assassin yang dipakai dengan Famos ya, dari Hellcat dan juga dari si Bruno-nya. Berarti ya jelas Famos tetap nih akan mengincar permainan yang eksplosif di awal ya, apalagi ya. Terutama ya dengan teror yang dimiliki oleh Hellcat. Tapi nampaknya sifat kembali terjadi sana dengan Avatar of Guardian. Flicker masih dihindari tapi tidak bisa membuat seorang Marquinhos selamat dari kejaran sontok seorang Son bersama dengan Super Nahuel. Lihat, gocekan Samba pun tidak bisa menghentikan pergerakan dari Son dengan area Petrify Gaming. Dan kembali dengan 4-0 Unique. Last spin dilakukan oleh tim Famos. Kali ini benar-benar menunjukkan kualitas permainan yang sudah mereka siapkan. Ya, mereka mempersiapkan untuk bermain dengan full damager nih, 3 lah damagernya, di mana early game bakal dipegang Hellcat. Dan juga ada Joy, ini gangguan demi gangguan sudah mulai masuk dan ini nggak berhenti sama sekali. Famosnya mancing terus kan Solskjaer habis buat main game. Tapi Smooth benar-benar di cover habis-habisan walaupun dia berasal dari tumbangan. Tidak ada pertukaran, Warlord terus pun ke arah belakang. Chibi atas nomor bebas dan Nets mendominasi banget di arah top lane-nya atas sosok seorang Euro Kotsu. Dan sedangkan lihat kali ini datang-datang Chibi-nya langsung melakukan take over terhadap gold buff di arah top lane. Dan nampaknya dengan penetrasi yang keluar sia-sia menurut aku tadi. Iya, kayak gak ada pertukaran ya yang bisa dilakukan juga. Oh, Tapi Son? zone-nya, resiko tinggi banget buat zone. Kayak Son kalau misalnya mau main depan badan kayak gitu nggak baik sih. Ada baiknya sekarang Son udah mulai ganti kondisinya Om. Mainin ke arah gold lane. Karena ini adalah kesempatan dia untuk ngebuat Beatrix-nya ini nggak berdaya. Iya, tapi Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Ketika arus dari ombak turtle ke bawah, Son bisa dengan sangat mudah Om turun. iya. Tapi ini kita melihat bahwa di bagian topnya juga memang cuma dibiarkan 1v1 aja ya. Kayak ya udah net sepede itu juga berhadapan dengan Beatrix. Dan turtle-nya memang di bagian bawah juga. Kita tinggal menunggu positioning dari zone nih, bakal menuju kemana juga. Kan dia punya damage kan. Dia bisa dikawal dengan Warlord. Jadi ini lebih membiarkan biar Chibi-nya bisa jalan sendirian juga. Buat tetap farming. Karena damage untuk di early-nya bakal diserahkan ke zone. Oke. Dengan adanya kondisi ke arah turtle yang 30 detik lagi, Warlord sudah memiliki ke arah Thunderbelt dan ini sangat menguntungkan nanti Warlord. Dan talent prediction-nya kali ini ada Om Wawa, Famos, dan Ranger Emas Famos. Tumben kita nggak beda suara Om. Kompak ya kita ya. Tumben sekali ya. Oh ya, terstrike buat Aurora, buat first item dia, prior item memang, tapi 10 second kedepannya ini bisa di rate kembali ya buat jungle-nya. Karena perbedaan level antara Suyo yang menurutku Suyo harus bisa menang sih di early game. Suyo kalau nggak menang di early lumayan berat juga dia. Berat. Minimal dia dominasi di ini nggak sih Om? Objektif, Jungle. ya. Di jungle aja kalau nggak di objektif ya. Tapi lihat di depan sana. Implosion untuk seorang Warlord itu nggak terlalu worth it. Dark Knight Falls, lihat gak kedengeran apa-apa di depan sana dan langsung menuju ke arah sosok seorang Fansith. Dengan real world manipulation pun gak bisa menyelamatkan dirinya. Aurora mencoba kabur dari terjangan Warlord tapi terperangkap. Dan one last hit dari Chibi menghentikan pergerakan dominasi atas sosok seorang Aurora. Wow ya, mungkin ini yang dicari oleh tim Famos kemarin tapi baru mereka dapatkan sekarang. Dan permainan agresif dari Famos yang membuahkan hasil sangat banyak ya dari early game saja, bahkan turtle-nya 2 di-secure dengan tim Famos. Di topnya Mayhem Evolve belum bisa melawan dengan Beatrix. Bahkan Yurikotsu juga harus menggunakan Melvic Gun sebagai first item dia. Memang bisa sih dengan Furious Hammer yang menjadi salah satu bahan untuk Melvic Gun. Bahkan Orange Buff yang gak akan dilepaskan dengan adanya Stagger Saber di depan sana. Mundur ke arah belakang, mereka berhasil mendapatkan Super Now Hell. Revitalize dari seorang Warlord. Lagi-lagi menyelamatkan para pasukan dari tim Famos. Meanwhile, di arah top lane tanpa bantuan sama sekali dari Joy. Tanpa bantuan dari sosok seorang Zorn. Lihat betapa dominasinya Nets dan bahkan hingga keuntungan 500 gold di menit yang kelima. Ya, dan seakan-akan Zorn juga menjadi salah satu ini ya, damager juga yang cukup berarti lah di early game. Perbedaan 1200 dia dapat gold banyak tuh buat Zorn-nya. Dan dia selalu dia yang farming. Berarti mid laner-nya nggak farming yang menjadi badan. Ya. Farming itu roamernya karena bisa bawa dire hit. Bener Om. Jadi ditambah lagi, bukan hanya dia untuk distraction split push, tapi dia juga itu ngancurin pola farming dari jungle musuh. Yeah. Kenapa? Karena jungle-jungle itu digrogotin satu persatu tanpa disadari sama seorang Aurora. Dan nanti ujung-ujungnya Aurora akan kalah level ketika objektif ini fight. Ya, ini pasti dengan upaya untuk pengambilan dari bottom turret juga. Kelihatan cukup sakit ya. Dan ini Mayhem Evolve terpancing untuk join team fight nih. Kumpul 5, di mana posisi kalah item seperti ini kumpul 5 buat Mayhem Evolve. Jelas mereka akan sangat-sangat rugi sekali. Mereka belum bisa untuk melakukan perlawanan. Ini masih ditabrak juga, belum bisa ya.
harus kembali mundur dan top di bottom turretnya yang harus dilindungi habis-habisan juga. Dan tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh tim Famos. Mereka hanya akan tarik ulur juga, mereka sudah menang cukup jauh ya. Dari gold gap juga ya, mereka tinggal menunggu buat turtle yang akan spawn juga. Nets bahkan punya Berserker Fury untuk item keduanya, tinggal menunggu satu item selesai. Dapetin turtle-nya misalnya atau dari lordnya, mereka bisa mengawal dan conceal play. Mau kemana? Conceal play menuju ke arah top lane, tapi nampaknya gagal dengan turtle yang udah spawn. Dan ini kerugian mereka tidak punya conceal, satu. Super Nawel juga mau nggak mau harus gunain flicker. Tapi dengan kondisi 5.000 gold, ini kayaknya bahkan jangankan flicker om. Kayaknya punya free hit aja belum tentu bisa balikin keadaan sih om. 6.000 bahkan sekarang. 6.000 di menit ke-7. Dan kalau nanti bisa di 7.000 atau 8.000 di menit ke-8, 1.000 dalam kondisi gold difference, wah kelar barang sudah itu. Ya benar ya, berarti Lordnya dengan daya hit ngincer buat langsung burst damage-nya. Jadi ada 2 roam memang yang dipakai oleh tim Famos juga. Jadi mereka hanya akan farming dulu. Oke, tapi tentunya Roamer Hellcard TM Series kali ini sebagai debut. Karena terakhir kali digunakan ini agak cukup, ya kan? Tentunya di sisi dari M5 sebagai jungler dari MP The King, TNZ dan juga Hades. Udah agak cukup lama ya, tahun lalu ya. Iya, gak berasa tapi om, setahun loh. Cepet ya. Ketemu Desember lagi tiba-tiba. Udah mau ini resolusi tahun baru nih. Aduh, resolusi belum ada yang dapat. Loh, udah mau jadi 4K aja resolusi kamu. Oke, iya. Oke. Belum bisa mendekat sama sekali. Mereka benar-benar tertinggal jauh sih. Secara farming pattern mereka yang terpatahkan mungkin ya, mereka pakai Beatrix nih. Tapi Beatrix-nya pun nggak bisa untuk memberikan damage yang maksimal karena jangan sampai ditabrak di Beatrix di area belakang juga. Zord terpatah terlihat. Tapi lihat Sword kali hampir termakan oleh sosok Marquinhos. Dan Son walaupun dengan gold difference yang cukup tinggi ini juga harus berhati-hati om. Power dari seorang Hilda juga udah mulai meningkat walaupun nggak maksimal ya. Tapi lihat di depan sana, Retribution on point dari Chibi berhasil memporak-porandakan perpasukan dari tim Mycam Evolve dari segi jungle-nya. Iya, nggak bisa mendekat sama sekali sih. Kelihatan bagaimana perbedaan dari item yang menghasilkan tempo permainan seperti ini. Untuk tim Famosnya mereka akan menunggu ini ya. Untuk Lord akan spawn Lord yang pertama. Dan bahkan Aurora baru punya War Axe nih ya, item kedua dia. Setelah tadi Hunter Strike first item buat Aurora. Ini lumayan tertinggal itemnya kalau kita bandingkan dengan 2 jungler item bersama dengan Chibi nih ya, yang sebentar lagi harusnya juga levelnya maksimal, gak cuma dari item yang maksimal, tapi level yang maksimal buat Chibi dan Nets sudah mulai starting Lordnya. Ini nggak dikawal pun dia bisa solo ya, karena sudah punya Husklow, sudah punya Berserker juga, udah kuat banget. Iya, dan 10.000 gold difference ini yang sangat mengerikan Om Wawa. Dan kita bisa lihat di arah bottom lane ini nggak boleh sampai pecah pasifnya. Kalau ini aduh, itu dia pecah pasifnya om. Pecah pasifnya ini menandakan kalau potensial dengan turret base yang akan dipecahkan ini sangat tinggi. Karena menit ke-9 kalau base turret di arah bottom lane pecah 1, merugikannya sangat rugi. Dan kemungkinan besar ketika Lord 12 bisa endgame. Tapi nggak bisa juga, mereka nggak perlu tunggu loh buat Lord yang di menit ke-12 ya, enhance Lordnya. Karena untuk 3 item tadi buat Bruno sudah selesai, Malphite Gun ada didapatkan setelah mendapatkan Lord yang pertama. Dan ini masih dengan 3 lane yang bakal dipush oleh tim Famos juga. Mereka tidak akan ada ruang gerak lebih nih buat Mycam Evolve. Level mereka bakal ditahan juga di dalam base mereka. Dan damager yang banyak sih menjadi advantage tersendiri bagi tim Famos. Mereka bisa ngeburst, dari siapapun bakal bisa buka. Mungkin bukan paling bagus, ini pasti bakal datang dari Warlord. Oke, ini dia penentuan yang cukup mengerikan karena base turret tidak boleh mereka pecah. Tapi setengah darah di arah top lane menjadikan para pasukan dari tim Famos dengan sangat indah masuk ke belakang. Hampir menangkap karena Beatrix mundur dan fokus dan free hit dari seorang Nets membuat para pasukan dari tim Famos berhasil mendapatkan 1 point kill. Gara frontliner dan Aurora pun harus mundur ke arah belakang untuk melakukan clear. Tapi satu base turret akan disusul dengan base turret yang lainnya. Snowball yang tidak terhentikan. Bahkan dengan Dark Fox, fokus menuju ke arah belakang tanpa ada petrify lagi para pasukan dari tim Famos. Mereka berhasil mendapatkan 2 dan 3 point kill. Looking for wipeout. Ini bencana. Menit 11 para pasukan dari tim Famos. Mereka mencoba fokus ke arah base-nya dan memporak-porandakan para pasukan dari tim Mycam Evolve. Ini dia tim Famos berhasil mundur dan diusir oleh sosok dari seorang Beatrix. Ya, tapi selama Nets masih bebas ya dengan volley shot yang tekanan selalu ada juga.
Apakah akan coba dipaksa? Fokus ke arah base-nya. Dan lihat, lini dia tim Famos tidak mau bermain dengan lama dan berhasil menenggelamkan tim Argentina lebih dalam lagi di lautan Asia Pasifik. Draft yang cukup unik dibawakan oleh tim Famos. Dengan bermainnya, lagi-lagi di sini bukan mage yang dipergunakan Warlord. Ada sedikit shifting mungkin dengan draft dari Famos. Tapi ini adalah sesuatu yang menarik dan cukup unik untuk kita saksikan kali ini. Hellcurt dengan Hellcurt Roamer plus juga ada Joy. Mereka akan bisa merusak ya bagian belakang, apalagi Hellcurtnya membawakan Dire Hit.